Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya, channel Video Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video tips aman BTL bagi pemula. Oke, sebelum ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke dulu ya. Video ini bisa disimak bagi teman-teman pemula yang mau belajar BTL gitu, mau main BTL. Karena yang namanya BTL itu nggak boleh sembarangan gitu ya, karena tingkat kerusakan BTL itu sedikit lebih tinggi daripada power OSL biasa yang non BTL. Jadi teman-teman harus tahu tata cara dan juga cara main, istilahnya cara main dari power BTL, jadi supaya semuanya aman gitu. Karena kalau kita mau hasil yang di atas itu pasti risikonya juga lebih gitu daripada yang biasa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau driver BTL itu emang suaranya lebih jos ya, untuk tenaganya juga sudah pasti lebih bagus daripada driver yang non BTL dengan power supply yang sama ya. Dengan power supply yang sama itu power BTL bisa mengeluarkan watt ataupun daya yang lebih besar daripada power yang non BTL. Tapi juga kalau kita nggak tahu cara mainnya, itu juga bisa merusak entah itu driver, final, dan juga speaker kita. Nah, maka dari itu teman-teman harus tahu cara dasar mem-BTL suatu power amplifier. Nah, untuk yang pertama, pastikan teman-teman itu sudah hafal ya, ataupun sudah kenal dengan drivernya. Nah, misalkan teman-teman sudah sering sekali menggunakan driver Super OSL misalkan ya, sudah hafal lah letak-letak komponennya, sudah kenal dengan drivernya, itu teman-teman baru boleh mem-BTL. Tapi kalau teman-teman belum hafal, misalkan misalnya berpengalaman di Super OSL ini, pakai drivernya cuma Super OSL, lalu tiba-tiba beli driver MCRD seperti ini lalu di BTL, nah itu sebaiknya jangan, karena belum hafal ya, untuk misalkan letak komponennya terus fungsi-fungsinya itu belum hafal. Tapi kalau usahakan mem-BTL driver itu yang sudah sudah sering kita pakai untuk drivernya gitu, untuk pemula ya. Tapi kalau untuk yang sudah bisa ya bebas. Kalau untuk pemula usahakan pakai driver yang sudah sering dipakai gitu. Jadi nanti kalau ada kerusakan, kalau ada cara pemasangan dan sebagainya itu sudah hafal, sudah ngerti gitu. Jadi lebih meminimalisir risiko dari kerusakan dan juga memudahkan teman-teman dalam merakit BTL-nya. Lalu tips yang kedua yaitu kalau bisa untuk mem-BTL itu kita gunakan filter BTL. Jadi ada kit namanya filter BTL. Nah, kit filter BTL itu untuk membalikan fasa. Jadi membalikan fasa dari drivernya, yang satu plus yang satu min gitu kan ya. Kalau driver BTL kan plus dan min ya speakernya, jadi yang ini plus yang ini min gitu. Jadi pembalik fasa. Nah, itu sebaiknya menggunakan kit filter BTL. Jadi supaya apa ya, supaya lebih aman gitu lah, supaya lebih aman, lebih simpel juga kalau menggunakan filter BTL, karena kita cuma tinggal sambungin input ke inputnya gitu. Tapi kalau kita menggunakan filter BTL itu seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan resistor, karena cara mem-BTL itu ada banyak, ada bisa menggunakan filter BTL, bisa juga menggunakan resistor. Tapi kalau menggunakan resistor itu kita harus tahu ya jalurnya, karena kita nggak bisa di input, tapi jalurnya di bagian sini. Kalau untuk Super OSL ya, bagian R47K ini di jumper, itu agak sedikit sebenarnya mudah juga, tapi apa namanya, kita harus tahu gitu letak komponennya, yang mana yang harus di jumper, yang mana yang harus di jumper antara driver satu dan driver lainnya, itu harus tahu gitu. Jadi dan juga apa, lebih mudah yang kit filter BTL lah, karena kita cuma tinggal sambung input ke inputnya gitu, sudah ada tulisannya di filter BTL. Jadi saya sarankan menggunakan filter BTL. Terus juga lebih lebih aman kalau pakai filter BTL daripada kita menggunakan resistor sebagai pembalik fasanya, seperti itu.
Lalu cara selanjutnya adalah kita harus menggunakan dua driver yang sama gitu. Jadi kalau kita BTL itu harus menggunakan driver yang sama persis. Nah ini misalkan ini ya, ini MCRD versi 3, ini MCRD versi 3. Nah ini kita bisa padukan, kita bisa jadikan satu, kita bisa jadikan dia BTL gitu. Tapi jangan sampai seperti ini. Jadi MCRD digabungkan dengan Super OS L506. Nah ini kurang. Bisa bunyi bisa, cuma ya apa namanya, berbahaya lur. Soalnya ini dua driver yang beda, karakteristiknya itu berbeda gitu. Jadi komponennya juga sudah beda ya. Nah ini lebih banyak, ini lebih simpel. Ini kalau kita gabungkan ya, kalau bunyi bisa, cuma tidak akan maksimal gitu, dan juga rawan rusak, nggak akan awet gitu. Jadi diusahakan menggunakan dua driver yang sama persis, Lalu tips yang selanjutnya, pastikan kedua driver yang mau di BTL itu dua-duanya ini sudah fix ya, maksudnya itu sudah tidak ada kerusakan. Jadi kalau kita mau BTL, walaupun itu kitnya baru, itu harus dicoba satu-satu dulu. Jadi misalkan ini kit baru ya, kita coba satu dulu, tes bias, tes DCO, tes suara. Kalau sudah oke, kita pinggirkan, kita pakai yang satunya. Kita tes juga suara, bias, dan DCO. Ketika dua-duanya ini sudah fix, sudah tidak ada masalah di suara, bias, dan DCO nya, baru di BTL kan. Itu jangan sampai walaupun driver baru langsung di BTL kan. Nah itu nanti apa namanya, bisa menimbulkan masalah gitu. Nanti teman-teman bingung, udah digabungin, sudah di BTL kan, ternyata suaranya serak misalkan, ternyata DCO nya tinggi, atau ternyata suaranya nggak enak gitu kan ya, nanti harus dicopot lagi, kita ngulang dari awal, dan itu membuang waktu gitu. Tapi kalau kita coba cek satu persatu, misalkan yang satu sudah fix, yang satu ini ada masalah, DCO nya tinggi misalkan, ya tinggal yang ini dulu difixkan, dikecilin DCO nya, udah fix, baru di BTL kan, seperti itu. Nah lalu untuk tips selanjutnya, PSU atau power supply yang mumpuni ya, karena power BTL ini kan dua driver jadikan satu ya, otomatis konsumsi dari PSU atau power supply itu bakalan lebih daripada power yang cuma satu biji yang non BTL. Jadi harus menggunakan power supply yang mumpuni. Nah power supply yang mumpuni itu bukan berarti elko nya misalkan banyak berderet-deret atau elko nya besar gitu, enggak. Tapi yang penting elko nya itu berkualitas, sedikit tapi berkualitas, dan isinya full. Yang penting itu isinya harus full, isinya itu antara tulisan dan isi itu harus seimbang, harus sinkron. Jangan sampai tulisannya 10.000 mikro, ketika dicek cuma 3.000 mikro. Nah itu kan nggak lucu lur. Jadi harus usahakan kalau BTL power supply nya harus mumpuni, gunakan trafo yang bagus dan juga elko yang bagus dan berkualitas, seperti itu. Jadi supply ke driver itu bisa maksimal, akhirnya suara juga bisa lebih maksimal dan lebih loss. Lalu untuk tips yang selanjutnya, gunakan TR final dan juga heatsink yang tebal ya. Untuk TR final gunakan yang bagus juga, terutama untuk heatsink ataupun pendingin ya. Pendingin untuk TR final itu gunakan yang kalau bisa yang tebal, yang bagus, yang siripnya banyak, yang tebal. Karena apa? Karena power BTL itu emang panas lur. Panas, untuk finalnya itu panas, lebih panas daripada power yang tidak di BTL. Jadi supaya lebih awet, supaya suaranya juga bagus, suaranya tidak serak. Kalau misalkan TR finalnya panas ya, dan juga tidak rusak, tidak mudah rusak, gunakan TR final dan juga heatsink terutama ya, yang bagus, yang tebel. Jadi supaya TR finalnya nggak terlalu panas, seperti itu. Nah
Lalu tips selanjutnya, gunakan speaker yang wattnya besar ya lur ya, gitu, karena percuma gitu kalau kita pakai BTL tapi speaker kita wattnya kecil, itu malah nanti ngerusak speakernya, karena speaker itu nggak akan kuat kalau misalkan watt dari si power ini lebih besar daripada watt speakernya. Itu apa namanya, kasihan speakernya, nggak akan awet. Jadi kalau rata-rata kalau orang yang main BTL itu emang speakernya wattnya watt besar gitu, wattnya watt yang besar, jadi di samping dorongannya suaranya lebih clear, lebih horeg, speakernya juga lebih awet gitu. Jadi apa namanya, bisa lebih awet lah, karena kalau kita pakai speaker kecil terus di BTL yaitu mubazir lur. Yang pertama mubazir sudah di BTL ya, karena kalau misalkan kita pakai speaker kecil, speaker yang wattnya kecil itu mungkin driver tanpa BTL juga sudah bisa maksimal. Nah tapi kalau speaker kita kecil, kita BTL kan, yang pertama kita sudah boros biaya untuk BTL, dan yang kedua speakernya juga bisa jadi korban seperti itu. Jadi kalau BTL usahakan menggunakan speaker yang wattnya itu besar supaya lebih awet. Lalu tips yang selanjutnya adalah tahu kapasitas dari power. Jadi nah ini kalau yang ini apa namanya, dari operatornya ya, dari yang nyetel powernya gitu. Jadi jangan sampai terlalu over, karena power BTL ini kan horeg ya, clear gitu, kita setel terus keenakan sampai lupa diri misalkan, terus di apa namanya, di genjot sampai full gitu. Nah itu berbahaya lur. Walaupun kita sudah menerapkan tips-tips yang sudah saya terangkan di awal tadi, tapi kalau yang penjokinya ataupun operatornya itu mainnya nggak tahu kapasitas dari si power, itu juga bisa bahaya gitu. Karena saya sudah sering ya mengalami seperti itu, teman-teman saya pakai power BTL keenakan lur, karena wah enak, clear gitu, mantep. Dia masih penasaran, wah kalau ditambah lagi masih clear lagi ini, terus dan terus akhirnya jeblos lur, entah itu di finalnya ataupun di speakernya gitu. Jadi nyetelnya pun kalau BTL itu harus tahu aturan lah, segimana power kita sudah klip itu ya sudah, jangan dipaksakan lagi seperti itu. Nah oke lur ya, itu mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan. Mungkin ada tips trik yang belum saya sebutkan di video ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang nonton video ini ataupun yang baca komentar bisa lebih luas lagi untuk pengalaman dan juga pengetahuannya. Sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.